Senang berjumpa kembali dengan saudara-saudaraku dalam program satelit 125 menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara-saudara, hari ini kita memasuki satelit yang ke-7 bagian yang kedua, belajar tentang 10 pelajaran tentang iman. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami dan pemeliharaan Tuhan kepada kami. Hari ini kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menerangi hati kami sehingga kami boleh mengerti firman. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 yang berbunyi, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah mati. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, dalam kitab Ibrani pasal 11 ini memang diceritakan tentang saksi-saksi iman. Dari satu kesimpulan dari semua saksi-saksi iman itu, saya mengambil kesimpulan bahwa iman selalu dinyatakan di dalam tindakan yang nyata. Iman harus dengan tindakan atau perbuatan. Nah, di dalam bagian yang pertama ini kisah dari Habel menyatakan bahwa iman kepada Tuhan dinyatakan lewat ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Iman Habel dinyatakannya melalui ibadahnya kepada Tuhan. Nah, setelah manusia berdosa, kita tahu Adam dan Hawa berdosa, kemudian Adam memiliki 2 orang anak, yaitu Kain dan Habel. Di dalam kisah Kejadian pasal 4 kita membaca bahwa Kain dan Habel akhirnya bertumbuh dan kemudian mereka membawa persembahan mereka di hadapan Tuhan. Dikatakan di sana, dicatat di sana bahwa Habel menunjukkan sikap yang benar di hadapan Tuhan dengan ibadah yang simbolik atau ibadah simbolik yang benar. Mengapa saya katakan ibadah simbolik? Sebab apa yang dilakukan oleh Habel merupakan bentuk daripada pengorbanan Tuhan sendiri. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita melihat bagaimana ketika Allah mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Kemudian Allah membuat bagi mereka baju dari kulit binatang. Dan yang kemudian juga kita mempelajari bahwa Mesias sang penebus itu merupakan pribadi yang dikorbankan sebagai anak domba Allah. Inilah yang merupakan, saya katakan, ibadah simbolik yang dilakukan oleh Habel ketika dia beriman kepada Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh Habel adalah sebuah pengorbanan. Persembahan binatang oleh Habel merupakan lambang dari penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, setelah Tuhan mengusir Adam dan Hawa, kita melihat Tuhan sendiri yang menutupi ketelanjangan Adam. Tuhan sendiri yang memberikan solusi atas ketidakberdayaan Adam dan Hawa dengan mengorbankan binatang untuk dipersembahkan menjadi pakaian mereka. Nah, Habel menyatakan imannya melalui ibadah kepada Tuhan dengan mempersembahkan anak sulung kambing dombanya. Kita baca dalam Kejadian pasal 4 ayat 4. Dan kita menyimpulkan bahwa orang beriman adalah orang yang beribadah dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Ibadah yang benar adalah wujud dari iman sejati yang dapat kita lakukan. Seorang yang beriman, dia harus seorang yang beribadah kepada Tuhan. Sebagaimana Habel, dia beribadah kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan cara yang benar, dan dia melakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Dan iman Habel menyatakan apa yang Tuhan lakukan bagi penebusan dosa manusia, yaitu salib, pengorbanan Yesus Kristus sebagai ibadah yang benar. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang beriman. Jadilah orang-orang yang beribadah. Orang-orang yang menyatakan imannya lewat ibadahnya sehari-hari dengan memberikan pengorbanan, memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus
memberkati saudara dengan segala usaha upaya yang saudara lakukan, dengan ibadah yang saudara lakukan, dengan ibadah yang kudus di hadapan Tuhan, ibadah yang memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kitab Roma berkata, hendaklah kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan iman kita lewat ibadah kita. Seperti Habel, dia menyatakan imannya lewat ibadahnya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kita pasti diberkati. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Shalom.